Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. See, it's only you, nobody knew I put you first. And for you, man, I swear. Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel aku. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas mata kuliah teknologi air dan tanah, yakni tugas CPK. CPK yang pertama itu yakni mempresentasikan dari mulai pertemuan kedua, 3, dan 4. Simak selanjutnya guys. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ros Ernianti dengan NIM 1901020009. Ingin mempresentasikan CPK 1 untuk mata kuliah pengelolaan air dan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Amma ba'du. Langsung saja kita masuk untuk presentasi CPK 1 mata kuliah pengelolaan air dan tanah. Pengertian tanah dan air. Tanah terdiri dari 4 komponen, yaitu mineral, udara, air, dan bahan-bahan organik. Kebanyakan tanah mewakili sekitar 45% dari total volume, air dan udara sekitar 25%, serta bahan organik itu hanya 5%. Untuk air merupakan persenyawaan kimia yang sangat sederhana yang terjadi dari 2 atom dan hidrogen yang berikatan dengan 1 atom oksigen yang ditulis dengan rumus kimia H2O. Untuk hara tanaman, tanaman membutuhkan unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi, dan tembaga. Untuk unsur tersebut diperoleh yakni dari udara itu ada CO2, SO2, dan NO3. Selanjutnya yakni larutan tanah. Yang ketiga, dari penyerapan tanah ini merupakan sumber terbesar dari harta yang tersedia untuk tanaman. Yang keempat atau yang terakhir, setelah mengalami pelapukan yang menghasilkan senyawa-senyawa berbentuk anorganik atau yang disebut mineralisasi, yaitu proses pembentukan bahan mineral atau bahan-bahan organik. Fungsi atau peran tanah. Tanah sebagai benda hidup serta tanah sebagai tempat kehidupan, yakni cacing tanah, arthropoda atau mikroorganisme, bakteri, fungi, antinomiset, ganggang, dan nematoda yakni mikroorganisme, dan akar tanam. Tanah sebagai benda hidup bisa sehat, tanaman, tumbuhan subur, produksinya tinggi. Bisa letih, mengalami gangguan fungsi, bisa sakit, tidak bisa berfungsi dengan normal, dan bisa mati sama sekali tidak memiliki fungsi atau tidak berfungsi sama sekali. Tanah sebagai tempat kehidupan, yakni menyediakan udara itu untuk bernafas. Yang kedua, menyediakan air itu untuk minum atau sumber kehidupan manusia.
Yang ketiga, menyediakan unsur, yakni unsur makanan untuk kelangsungan kehidupan bagi manusia tersendiri. Selanjutnya, fungsi dan peran pada air. Zat yang mengelilingi suatu organisme perairan, bagian terbesar pembentuk tubuh organisme perairan. Atau selanjutnya, medium, tempat terjadinya berbagai reaksi kimia, baik itu di luar ataupun di dalam. Selanjutnya, struktur tanah. Struktur tanah adalah gumpalan-gumpalan kecil dari butir-butir tanah yang terbentuk karena terikat satu sama lain oleh bahan-bahan yang melekat. Dan struktur tanah ini dapat berkembang dari butiran-butiran tanah tunggal ataupun kondisi masif. Dan struktur dapat mempengaruhi sifat tanah yang lainnya. Jadi, struktur tanah ini yang pertama itu tanahnya itu tunggal. Tanah tunggal bisa melekat satu sama lain. Jadi, bisa membentuk struktur tanah. Struktur tanah dapat mempengaruhi sifat dari tanah tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis dan struktur tanah. Berdasarkan jenis struktur tanah dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni lempeng atau plati memiliki bentuk dan sumbu vertikal dan strukturnya lebih pendek dari sumbu horizontalnya. Yang kedua, prismatik memiliki sumbu vertikal lebih panjang dari sumbu horizontal dan sisi atas tanah tersebut. Jadi sumbunya itu lempeng sama prismatik itu, kalau yang prismatik strukturnya lebih pendek, sedangkan yang lempeng tadi itu strukturnya lebih pendek, sedangkan yang horizontal itu sumbunya itu lebih panjang. Seperti itu. Yang ketiga yakni tiang. Tiang atau colunmar memiliki sumbu vertikal lebih panjang, sama dari yang prismatik tadi, dari sumbu horizontal, namun sisi atasnya terlihat membulat. Sedangkan yang keempat, gumpal bersudut atau angular blocky. Sumbu vertikal dan horizontal sama-sama panjang. Sumbu vertikal dan horizontal itu memiliki panjang yang sama, namun sisi tanahnya itu tajam. Kalau yang tiang tadi sisi tanahnya itu membulat, bukan tajam. Kalau yang gumpal bersudut ini tajam. Selanjutnya, gumpal membulat atau sangular blocky memiliki sumbu sama dengan gumpal bersudut. Sama yang tadi, yang keempat tadi, hanya saja yang membedakan adalah sudut tanahnya yang membulat. Jadi yang gumpal bersudut itu tanahnya, pojok tanahnya itu bersudut, tajam. Sedangkan yang gumpal membulat itu sudut tanahnya itu berbentuk bulat, seperti lempeng cekungan seperti itu. Kalau yang gumpal bersudut itu kan bersudut seperti ini, jadi bentuknya bersudut gini sama membulat seperti ini. Untuk yang keenam, butiran atau granular, atau memiliki bentuk yang bulat dan tidak memiliki pori-pori. Sedangkan yang terakhir, remah atau krum, memiliki bentuk tanah yang bulat sama seperti yang butiran tadi, tetapi dia itu memiliki banyak sekali pori-pori. Sedangkan yang butiran tadi tidak sama sekali memiliki pori-pori. Selanjutnya, fungsi dan struktur tanah.
Yang satu peredaran air, udara, dan panas di dalam tanah. Yang kedua, aktivitas jasad hidup ada di dalam tanah, seperti makhluk hidup yang hidupnya di dalam tanah. Yang ketiga, ketersediaan unsur hara bagi tanaman, yakni adanya unsur hara di dalam tanaman itu supaya bisa tanaman itu lebih tumbuh dengan baik, seperti itu. Yang keempat, perombakan bahan organik tanah. Yang kelima, mudah tidaknya akar tanaman dapat menembus tanah lebih dalam. Itu tergantung sifat dari tanahnya, tanahnya lebih gambus atau lebih padat. Yang keenam, perkembangan pertumbuhan tanaman. Itu tergantung dari tanah atau udara, bisa dari air atau yang lainnya. Itu pengaruhnya. Faktor dan tekstur tanah. Selanjutnya, yang pertama yakni faktor. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama yakni bahan induk. Perbedaan bahan sangat mempengaruhi bentukan. Jadi bahan induk tadi, perbedaan bahan-bahan itu sangat mempengaruhi proses pembentukan itu. Yang kedua, bahan organik, yakni tanah. Bahan pengikat setelah mengalami proses itu bahan organik tanah. Yang ketiga, tanaman mampu membentuk, proses pembentukan. Yang keempat, organisme tanah mampu mempercepat pembentukan agregat. Yang kelima, waktu. Waktu itu sangat menentukan semua faktor pembentukan tanah. Jadi, pembentukan tanah itu membutuhkan waktu untuk proses pembentukan tanah tersebut. Yang terakhir yakni iklim, merupakan salah satu faktor terhadap terbentuknya agregat. Faktor iklim ini juga faktor penting untuk mempengaruhi terbentuknya agregat tanah tersebut. Selanjutnya yakni tekstur tanah. Tekstur tanah juga bisa dipakai untuk mengukur kehalusan dan kesuburan tanah. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan komposisi antara kandungan di dalam tanah seperti pasir, debu, dan unsur tanah liat. Selanjutnya, bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik tanah. Bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, seperti serasa, fraksi bahan organik ringan, bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil dan humus. Kumpulan beragam senyawa organik kompleks yang sedang mengalami proses dekomposisi, yakni berupa satu, humus hasil humifikasi. Yang kedua, senyawa anorganik atau hasil mineralisasi. Yang terakhir, mikroorganisme heterotrof, dan autotrofik, dan autotrofik yang terlibat dan berada di dalam mikroorganisme tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, presentase BO tanah. Tanah mineral, bahan organik 0,5 sampai 5%, dan tanah gambut atau organik itu mencapai 98%. Jadi itu hampir 1/4-nya, 1/4, berapa itu. Untuk pengaruh BO tanah itu yakni memperbaiki, yang pertama,
memperbaiki struktur tanah untuk pertumbuhan tanah tersebut. Yang kedua, memperkuat agresi tanah. Itu untuk proses pembentukan tanah itu agar lebih kuat. Untuk yang ketiga, memperbaiki drainase. Yang keempat, memperbaiki permeabilitas. Dan yang terakhir, meningkatkan penetrasi akar. Untuk selanjutnya ini masuk proses dekomposisi. Yang pertama, reaksi enzimatik. Reaksi enzimatik adalah reaksi oksidasi senyawa hidrokarbon yang terjadi melalui reaksi enzimatik, menghasilkan produk akhir yakni berupa CO2, H2O, yakni menghasilkan energi dan panas. Untuk selanjutnya, reaksi spesifik. Reaksi spesifik ini berupa mineralisasi atau imobilisasi unsur hara esensial. Untuk selanjutnya, yang ketiga, pembentukan senyawa baru atau turunan yang sangat resisten berupa humus tanah. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dekomposisi bahan-bahan organik, yakni yang pertama, sifat dari tanaman. Sifat dari tanaman tersebut termasuk jenis, umur, dan komposisi kimia tanaman. Yang selanjutnya, tanah termasuk aerasi, temperatur, kelembapan, kemasaman, dan tingkat kesuburan. Untuk yang terakhir, iklim terutama pengaruh dari kelembapan dan pengaruh dari temperatur tersebut. Untuk unsur hara penyusun biomas kering adalah yang pertama itu 44% itu karbon. Unsur hara itu 44%-nya itu unsur karbon. Sedangkan untuk oksigen itu unsur haranya itu untuk oksigen 40%. Jadi beda 4% saja. Sedangkan yang 8% itu hidrogen. Selanjutnya, 8%-nya lagi itu mineral. Umur tumbuhan semakin bertambah kadar zat larut air, protein, dan mineral menurun. Sementara kadar selulosa, hemiseluloid dengan lignin sangat meningkat kadarnya. Selanjutnya, terima kasih untuk yang terakhir. Sekian presentasi untuk CPK 1 mata kuliah teknologi air dan tanah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat salah maupun ucapan dari saya. Untuk presentasi pada kali ini, sekian presentasi dari saya. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.